Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya, Engelbertus Gandu dengan NIM 2020520049. Dan saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Tribuana Tunggal Malang dengan program studi teknik sipil Fakultas Teknik. Dan saat ini saya sedang menempuh perkuliahan semester 5. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar materi tentang pengadaan barang atau jasa. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi tentang pengadaan barang atau jasa. Yang pertama kita mulai dari pengertian atau istilah dari pengadaan barang atau jasa sendiri. Jadi pengadaan barang atau jasa adalah suatu kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima suatu pekerjaan. Terus selanjutnya untuk pengadaan barang atau jasa dalam peraturan meliputi 3 poin. Yang pertama adalah barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa konsultasi dan jasa lainnya. Dan yang berikut kita masuk pada tujuan pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk tujuan dari pengadaan barang dan jasa di sini meliputi 8 poin. Yang pertama adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan juga penyedia. Yang kedua untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Yang ketiga untuk meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, peningkatan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh untuk mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang ke-8 adalah untuk mendorong pengadaan berkelanjutan. Dan selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa. Jadi untuk prinsip pengadaan barang atau jasa meliputi 7 poin. Yang pertama adalah efisien, yang kedua efektif, yang ketiga transparan, yang keempat terbuka, yang kelima bersaing, yang keenam adil atau tidak diskriminatif, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah harus akuntabel. Nah teman-teman, yang berikut kita ngintip terkait salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, untuk latar belakang di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jumlah pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2021 itu mencapai 52,1% dari APBN dengan jumlah 1.214,1 triliun. Oke, selanjutnya kita coba lihat di matriks perubahan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2021. Itu tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Di situ kita lihat di pasal awal pasal 1 dan juga kita lihat pasal perubahannya itu diubah angka 12, 18, 27, 32, 33 dan 35 dan disisipkan angka 10A, 18A dan 18B. Nah, di pasal awal nomor 12 kita bisa baca sama-sama terkait kelompok kerja pemilihan dan selanjutnya disebut Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk pengelola pemilihan penyedia. Nah, sedangkan di pasal perubahannya nomor 12 kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk pengelola pemilihan penyedia. Nah, itu adalah salah satu contoh pasal awal dan pasal perubah, dan selanjutnya teman-teman bisa
buka untuk pasal awal dan pasal perubahan selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada siklus tahapan dan juga proses pengadaan. Jadi untuk siklus proses pengadaan barang dan jasa seperti yang kita lihat di background saya, yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah programming atau programming, yang ketiga adalah penganggaran atau budgeting, yang keempat adalah pemilihan penyedia, terus yang kelima ada pelaksanaan kontrak dan pembayaran, yang keenam adalah penyerahan pekerjaan atau handover, dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan pemanfaatan. Terus selanjutnya kita geser ke definisi swakelola dan tipe. Nah, untuk swakelola sendiri adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerja sendiri oleh instansi pemerintah terkait. Dan untuk tipe-tipe swakelola, tipe satunya adalah yaitu swakelola yang direncanakan atau dilaksanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Terus tipe 2 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Terus untuk tipe 3 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Atau tipe 4 yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau didasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Terus selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan konstruksi. Jadi untuk pelaksanaan konstruksi di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah tahapan prakontrak yang meliputi persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia jasa. Terus tahap yang kedua adalah tahapan penandatanganan kontrak yang meliputi penyusunan dokumen kontrak dan penandatanganan kontrak. Terus tahapan yang ketiga adalah tahapan pasca penandatanganan kontrak yang meliputi persiapan pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Nah, teman-teman, seperti itulah pembahasan materi tentang pengadaan barang atau jasa pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan saya atas nama ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.